Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen selaku dosen mata kuliah ilmu filsafat serta teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang sistem ekonomi Pancasila dalam tinjauan filsafat ilmu. Perkenalkan, saya Maya Numafiro selaku moderator dari kelompok 5. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Syifa Amalia, yang kedua Adelia Nurrohmah, yang ketiga Hikmatun Alfiah, yang keempat Ilhan Gures, dan yang terakhir Dika Robi. Selanjutnya ada pendahuluan dan outline yang dibahas akan dibacakan oleh Mbak Adelia. Kepada Mbak Adelia dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Adelia Nurrohmah. Di sini saya akan membacakan slide tentang pendahuluan. Yang pertama itu ada kajian ekonomi Pancasila dalam tinjauan filsafat ilmu. Metode yang digunakan untuk mengkaji sistem ekonomi Pancasila melalui pendekatan filsafat ilmu, di mana terdapat 3 dimensi yang harus dipenuhi dalam filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sebagai tahap awal pengkajian sistem ekonomi Pancasila, kajian itu menggunakan pendekatan filsafat ilmu dalam aspek ontologi. Secara definisi, ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada. Artinya, studi atau pengajian mengenai sifat dasar ilmu, di mana sifat dasar tersebutlah yang menentukan arti, struktur, dan prinsip ilmu. Ontologi seringkali disebut metafisika dan cangkupan bahasa ontologi tentang realitas. Realitas yang dimaksud merupakan kenyataan yang menjelaskan tentang kebenaran. Ontologi juga berarti membahas tentang apa yang ingin kita ketahui. Dalam kajian ini, realitas yang dimaksud adalah ekonomi Pancasila. Kemudian di slide berikutnya ada outline yang akan dibahas. Di sini ada 4 poin yang perlu dibahas dalam PPT ini. Yang pertama, apakah sesungguhnya hakikat ekonomi Pancasila? Yang kedua, apakah ekonomi Pancasila ini merupakan realitas materi saja? Yang ketiga, adakah sesuatu di balik keberadaan ekonomi Pancasila? Dan yang terakhir, apakah ekonomi Pancasila terdiri dari 1 bentuk unsur, 2 unsur, pluralisme, nihilisme, atau agnostisme? Selanjutnya, pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Syifa tentang pembahasan hakikat ekonomi. Kepada Mbak Syifa dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Syifa Amalia Alfianti dengan NIM 214110301053. Pembahasan yang pertama tentang hakikat ekonomi Pancasila. Hakikat ekonomi Pancasila secara harfiah, apa sih yang membedakan antara hakikat ekonomi Pancasila dengan hakikat ekonomi biasa? Tentunya secara harfiah, hal itu terletak pada kata Pancasila itu sendiri. Jika digabungkan antara ekonomi dan Pancasila mengandung arti pengelolaan rumah tangga dengan prinsip Pancasila. Lalu prinsip Pancasila seperti apa yang dimaksud? Dalam hal ini, Pancasila merupakan ideologi sekaligus pedoman hidup berbangsa bagi bangsa Indonesia. Sehingga untuk memahami hakikat dari Pancasila, kita harus memahami hakikat dari setiap sila yang terdapat di dalamnya. Yang kedua yaitu ketahanan ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi Pancasila secara ontologis. Ketahanan ekonomi merupakan gabungan dari hakikat ketahanan dan ekonomi. Dalam hal ini, sistem ekonomi yang kita bahas sebelumnya adalah sistem ekonomi Pancasila, sehingga ketahanan ekonomi yang dimaksud haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Hikmatun Alfiah tentang ekonomi mikro dan makro. Kepada Mbak Alfiah dipersilakan. Perkenalkan, saya Hikmatun Alfiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi mikro. Ketahanan ekonomi Pancasila merupakan suatu konsep yang mempertimbangkan keseimbangan atau stabilitas kebutuhan jasmani dan rohani. Stabilitas ekonomi individu merupakan cerminan stabilitas ekonomi suatu negara, sehingga dalam perspektif ketahanan ekonomi Indonesia dapat didefinisikan ketahanan ekonomi individu secara mikro adalah kemampuan individu untuk menjaga stabilitas atau keseimbangan kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani atau batiniah. Jika terdapat kelebihan pemenuhan kebutuhan salah satu aspek tersebut, maka akan terjadi ketimpangan.
Selanjutnya, ekonomi makro. Yang dimaksud ekonomi makro, ketahanan ekonomi yang dimaksud adalah ketahanan ekonomi nasional, sesuai dengan hakikat ekonomi Pancasila secara makro pada Undang-Undang Dasar 1945. Maka ketahanan ekonomi nasional merupakan kekuatan atau ketangguhan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi guna mewujudkan kemakmuran masyarakat lahir dan batin bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Stabilitas yang dimaksud dalam menjaga keseimbangan antara pemerataan dan pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang dimaksud merupakan pertumbuhan ekonomi yang merata. Yang terakhir, ada studi kasus yang akan dibacakan oleh Mas Ilhan Gures dan Mas Dika Robi. Kepada Mas Ilhan dan Mas Dika, dipersilakan. Ya, perkenalkan, nama saya Dika Robi Fauzi. Sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus ekonomi Pancasila, wujudkan pemerataan dan kemakmuran. Kebijakan ekonomi di suatu negara harus mampu mengakomodir nilai-nilai lokal. Dalam kasus Indonesia, menurut Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional Sutrisno Bahir, nilai tersebut adalah Pancasila dalam konteks bisnis. Misalnya, aturan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip Pancasila, yaitu dalam diskusi publik dengan tema ekonomi Pancasila dalam potret yang berupa. Di kampus ITB, Ahmad Dahlan hari ini mengatakan sistem ekonomi di Indonesia harus berorientasi pada pemerataan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerataan dapat diwujudkan dengan adanya retribusi baik aset maupun akses. Nilai-nilai Pancasila saat ini sudah dijalankan. Bagaimana bisa seorang presiden berani ngomongin retribusi? Dengan begitu, sekarang ini saatnya Pak Jokowi menjadi ekonomi Pancasila yang berkeadilan. Jelas Sutrisno. Perkenalkan, nama saya Ilhan Gures dengan NIM 2141130301101. Jadi saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Mas Dika. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KEIN Arif Budiman yang menjadi koordinator pengembangan sistem ekonomi Pancasila. Kerjasama KEIN dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menegaskan kunci pokok dari sistem ekonomi Pancasila dilihat dari orientasi akhirnya, yaitu menciptakan kemakmuran bersama sebagai tujuan utama. Hal ini sangat berbeda dengan sistem perekonomian lainnya yang berarti pada orientasi profit. Sistem ekonomi Pancasila menjadi semacam counter ideologi terhadap liberalisme yang terbukti yang menghasilkan perang. Kita harus mementingkan rakyat untuk menciptakan dunia yang damai. Jelasnya, Arif mengatakan dalam sistem ekonomi harus ada perpindahan keadilan dan bersifat afirmatif terhadap kelompok-kelompok yang lemah dan berpihakan keadilan dan bersifat afirmatif terhadap kelompok-kelompok yang lemah dan yang terlemahkan. Hal ini sesuai dengan salah satu corak sistem ekonomi Pancasila, yakni negara hadir untuk mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah terlemahkan. Maka kondisi tersebut menghendaki negara aktif dan hadir untuk menguatkan posisi usaha rakyat dalam kehidupan perekonomian dan menciptakan ekosistem usaha yang adil. Jelas Arif lebih lanjut. Arif menyampaikan meskipun Pancasila mengarahkan negara harus hadir dalam kegiatan ekonomi, namun sistem ekonomi Pancasila tidak anti pasar, sebab sistem ekonomi Pancasila tidak menolak kenyataan sosial, tetapi menegaskan bahwa pasar harus diatur dengan tercipta di lingkungan kegiatan ekonomi yang adil dan harmoni. Sekian, terima kasih.
Selanjutnya, pasalnya, pasar adalah relasi sosial yang merupakan resultan dari power dan kapital. Dalam pasar ada arena konflik, kompromi, dan kontestasi. Pasar adalah kondisi yang prosesual. Dalam keadaan bebas, maka yang akan menguasai pasar adalah mereka yang memiliki kekuatan kapital berlebih. Pasar juga arena untuk mengakumulasikan kapital. Pasar akan menjadi alat berkembangnya kapitalisme dan imperialisme modal jika negara tidak hadir di dalamnya, tegas Arif. Oleh karena itu, kata dia, sistem ekonomi Pancasila harus menguatkan posisi usaha rakyat dalam kehidupan ekonomi, penciptaan ekosistem usaha yang adil, pemanfaatan sumber daya alam dan energi sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Dengan demikian, kemerdekaan dalam pasar menghajatkan keterlibatan pemerintah untuk menjaga keseimbangan demi terciptanya kesejahteraan bagi semua warga. Jadi bukan hanya para pemilik modal saja yang mendapatkan untung besar, akan tetapi juga seluruh masyarakatnya. Dan itu bisa diwujudkan dalam sistem koperasi yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan gotong royong, ujarnya. Mengamini ucapan Arif, mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudi Latif menambahkan diperlukan keseimbangan peran negara, peran pasar, dan peran komunitas untuk menciptakan ekonomi yang berbasis kolaborasi atau gotong royong. Gotong royong atau kolaborasi merupakan kata kunci dari sistem ekonomi Pancasila. Jadi tidak hanya memikirkan untung dan rugi, akan tetapi memikirkan bagaimana ekonomi yang inklusif. Untuk dapat mewujudkan kondisi itu, negara harus diberikan kewenangan untuk mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kata Yudi. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.